Kita sudah terbiasa WFH. Apabila pandemi ini berlalu, apakah teman-teman siap untuk kembali full WFO? Dari beberapa obrolan santai, jawabannya beragam. Ada yang pilih WFH, pilih WFO, atau kombinasi keduanya, yakni hybrid. Ada referensi kebijakan dari beberapa perusahaan sebagai berikut. Twitter, Google, dan grup otomotif PSA Prancis memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk WFH. Sedangkan Mark Zuckerberg, yakni pemilik Facebook, memberikan kesempatan bekerja kepada karyawannya 50-50 antara WFO dan WFH selama 10 tahun ke depan. Nah, bagaimana dengan perusahaan Anda? Riset Microsoft menunjukkan bahwa 66% dari perusahaan-perusahaan yang menjadi respondennya merencanakan lingkungan kerja hybrid. Sedangkan survei yang dilakukan Arcadia Works dan Vinoti menunjukkan bahwa dari 1.313 responden, 75,5% responden memilih kerja hybrid, sedangkan 14% memilih WFH dan 9,7% memilih WFO. Manakah yang lebih baik bagi perusahaan, WFH atau WFO? Berikut ini adalah perbandingan dari segi jarak tempuh, produktivitas, fleksibilitas, komunikasi, dan pengelolaan. Dari segi jarak tempuh, tentunya WFO lebih memakan banyak waktu dibandingkan WFH. Dengan WFH, kita tidak perlu bangun lebih pagi untuk berangkat ke kantor dan menghadapi kemacetan lalu lintas. Belum lagi waktu untuk pulang. Waktunya dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Jika berhubungan dengan produktivitas, antara WFO dan WFH itu relatif. Ada plus minusnya. WFO bisa menjadi hambatan produktivitas apabila jarak kantornya jauh, sudah lelah di perjalanan, dan juga waktu di kantor terbatas. Menurut survei yang dilakukan oleh Forbes, produktivitas karyawan mengalami peningkatan sebesar 47% saat menjalani WFH dibandingkan dengan WFO. Hal itu disebabkan karena di samping waktu kerja efektifnya lebih lama, juga suasana kerja di rumah yang lebih nyaman dan bebas, sehingga suasana hati karyawan lebih terjaga. Walaupun demikian, ada saja gangguan dari pihak ketiga. Apapun sistem kerjanya, asalkan bisa konsentrasi, pekerjaan bisa cepat selesai dan produktivitas meningkat. Dari segi fleksibilitas, jika WFO, karyawan harus mengikuti seluruh peraturan kantor, termasuk dress code dan jam kerja. Sisi positifnya, ada batasan yang jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan dengan WFH, karyawan lebih fleksibel dalam mengatur waktu kerjanya, termasuk bebas memilih pakaian apa saja yang bisa dikenakan. Yang penting pekerjaan selesai pada waktunya. Sisi negatifnya, karena WFH tidak ada batasan, seringkali karyawan overwork, bahkan burnout, yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Dari segi komunikasi, WFO memiliki keunggulan. Komunikasi lebih mudah dilakukan karena seluruh karyawan bekerja di kantor. Semua karyawan dapat bertatap muka secara langsung. Sedangkan WFH, komunikasi menjadi tantangan terberat. Kadang mempergunakan media komunikasi tidak efektif dan juga ada gangguan teknis sehingga mengakibatkan miskomunikasi. Dari segi pengelolaan, WFO memungkinkan pengelolaan aktivitas operasional dan SDM lebih mudah dibandingkan saat WFH. Nah, dari ulasan kita hari ini, agar kinerja kita lebih optimal, apakah sistem hybrid bisa menjadi pilihan Anda?
Tentu implementasinya kita sesuaikan dengan nature of business Anda masing-masing. Tantangannya adalah bagaimana agar komunikasi, sinergi, dan teamwork tetap baik, tetap saling menyapa, dan memberikan semangat. Demikian secangkir sharing dari saya. Salam sehat dan tetap produktif. Kap. Piye sile? Apa ra?